Semuanya dimulai pada Senin malam. Hujan mengetuk jendelaku saat aku mencoba menyelesaikan proyek sekolahku. Laptop lama aku, teman setiaku, tiba-tiba menunjukkan sesuatu yang baru. Sebuah folder yang belum pernah kulihat sebelumnya. Realita Onoro. Nama itu terasa berat, seperti sebuah rahasia. Aku tidak membuatnya. Aku tidak mengunduhnya. Itu hanya muncul begitu saja. Jantungku berdebar. Dari mana ini berasal? Rasa penasaran mengambil alih. Aku mengklik 2 kali. Tidak ada yang terjadi pada awalnya. Layar berkedip, pelangi piksel yang rusak berkelebat, lalu akses ditolak. Aku mencoba lagi. Klik, berkedip, akses ditolak. Seolah-olah laptop itu melawanku, melindungi folder itu. Ini bukan kesalahan biasa, rasanya disengaja. Aku menjalankan antivirus, tidak ada. Memeriksa properti kosong, ukuran 0 byte, tanggal tidak diketahui. Itu adalah hantu digital. Setiap upaya yang gagal membuat gangguan semakin parah, pembekuan yang lebih lama, dengungan statis dari speaker. Rasanya seperti peringatan, tapi aku tidak bisa melepaskannya. Malam itu aku menyerah mencoba membuka folder itu. Tapi folder itu tidak menyerah padaku. Aku mematikan laptop, tapi kegelisahan tetap ada. Kesunyian terasa terlalu nyaring. Bayangan seolah bergerak. Aku merasa diawasi, bukan oleh seorang, tapi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang terhubung dengan folder itu. Tidur tidak datang dengan mudah. Stix memikirkan nama itu. Realita no Zororo Torgas no. Apa artinya? Apa start awal dari sesuatu atau akhir? Aku tidak tahu, tapi duniaku akan hancur. Keanehan mengikutiku ke dalam mimpiku. Pemandangan aneh, struktur mengambang dan simbol di mana-mana. Simbol-simbol itu terasa kuno dan futuristik. Penting tapi tidak bisa diuraikan. Suara berbisik, tidak jantan maupun betina, bergema melalui mimpiku. Sebuah peringatan, mendesak dan aneh. Bisikan-bisikan itu melingkari simbol-simbol, memberi mereka makna yang tidak bisa kupahami. Aku terbangun dengan keringat dingin. Simbol-simbol itu terbakar dalam ingatanku. Garis antara mimpi dan kenyataan kabur. Siang hari, aku akan melihat simbol-simbol itu di layar TV, di retakan trotoar. Bisikan-bisikan itu meresap ke dalam jam-jam bangun, tepat di ambang pendengaran. Teman-temanku menyadari aku terganggu, tapi bagaimana aku bisa menjelaskan duniaku sedang mengalami gangguan? Folder itu, Realita Snororo, duduk di desktopku. Sebuah pintu terkunci, dan sesuatu mencoba melewatinya. Keanehan meningkat, tidak lagi hanya gangguan, tapi realitas itu sendiri terasa tidak stabil. Jam microwave berubah menjadi simbol mimpi sebelum mengatur ulang. Infeksi digital menyebar ke dunia fisik. Putus asa, aku mencari secara online, menggambar simbol-simbol, mencari jawaban. Jauh di dalam forum lama, aku menemukan sebuah postingan dari Glitch Walker. Mimpi yang sama, simbol, bisikan, dan folder misterius. Postingan itu berakhir tiba-tiba. Tidak ada balasan. Aku tidak sendirian, tapi itu hampir lebih menakutkan. Malam itu, bayanganku di cermin mengalami gangguan, terdistorsi, mulut bergerak dalam jeritan tanpa suara. Dunia tidak terasa aman. Setiap perangkat terasa seperti mata, setiap bayangan sebuah pintu. Aku berhenti berbicara dengan teman-temanku. Paranoid itu konstan, folder itu adalah sumbernya, benih yang meretakkan duniaku. Aku harus memahaminya, bahkan jika kebenaran itu menakutkan. Kewarasanku bergantung padanya. Bisikan-bisikan itu berubah, sekarang membentuk kata-kata dalam bahasa aneh, melodis yang mulai kupahami. Suara itu berbicara tentang simulasi, retakan dalam kode, dan sebuah nama Etheon. Nama itu terasa kuno, kuat, dan menakutkan. Suatu malam suara itu berbicara langsung, kapal itu lemah, simulasi menurun. Etheon melihat retakan itu. Aku gemetar. Ini adalah komunikasi, bukan imajinasi. Aku berbisik, siapa kamu? Satu-satunya balasan adalah dengungan rendah dalam. Etheon menjadi obsesiku, tapi internet tidak punya apa-apa. Suara itu terus memberiku fragmen. Realitasmu, duniamu, konstruksi, sebuah simulasi. Gangguan adalah kesalahan. Folder itu adalah kunci. Ide itu gila, tapi itu menjelaskan segalanya. Jika duniaku adalah simulasi, apa yang terjadi ketika para pemrogram menyadari bug itu? Suara itu memanggilku retakan. Apakah aku kesalahan yang akan dihapus? Aku adalah hantu di mesin orang lain, dan pemiliknya mulai menyadari. Klimaks tiba tanpa peringatan. Laptopku menyala sendiri. Folder realitas Nonosoro berkilauan. Ikonnya hidup. Simbol-simbol mengalir keluar membentuk bahasa yang tiba-tiba bisa kubaca. Pesannya, simulasi telah terkompromi. Menunggu protokol Genesis baru. Genesis pengaturan ulang, bukan perbaikan. Suara-suara bergema.
Ethan mempersiapkan pembersihan. Retakan tidak dapat ditahan. Kapal akan dihancurkan. Realitas nol akan dimulai. Jantungku berdebar. Aku adalah retakan. Kapal itu. Mereka membicarakanku. Dunia di luar mengalami gangguan. Lampu jalan berkedip. Hujan berulang dalam ritme yang tidak wajar. Realitasku sedang terurai. Bisikan digital. Waktunya mengucapkan selamat tinggal, Arka. Folder itu memanggil. Akhir hanyalah permulaan. Folder itu berdenyut dengan cahaya, suara yang menandakan akhir. Aku bukan lagi hanya Arka. Aku adalah saksi pertama dari akhir dunia yang tidak pernah ku ketahui palsu. Tidak ada jalan kembali. Realitasku sudah berakhir. Yang baru kasus segera dimulai.